Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Muhammad Sofiullah dengan NIM 2104544. Dan saya Syahrizal Kurniawan dengan NIM 2102720. Pernahkah kalian memikirkan cara untuk menghitung panjang tangga yang diperlukan untuk mengambil layangan yang tersangkut di pohon? Atau mungkin jalan pintas dari tempat A ke tempat B? Kedua pertanyaan tadi dapat diselesaikan dengan teorema Pitagoras. Dan kami telah menyusun sebuah media pembelajaran untuk mempelajari teorema Pitagoras. Maka dari itu, mari kita gunakan media pembelajaran tersebut bersama-sama. Pertama-tama, silakan klik link di deskripsi atau scan QR ini. Lalu kita akan sampai di halaman awal. Silakan baca instruksi, lalu klik full screen dan bendera hijau. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan belajar teorema Pitagoras menggunakan Vita Plorer. Mari kita mulai saja ya. Selamat datang di Vita Plorer. Mari mengeksplor materi teorema Pitagoras. Klik petualangan untuk mulai bertualang. Namun hati-hati, bertualang tanpa perbekalan sangat beresiko. Klik indikator untuk mengetahui tujuan petualangan kita. Klik informasi untuk informasi mengenai media pembelajaran ini. Klik perbekalan untuk mempelajari hal yang mungkin terjadi dalam petualangan. Oke, di sini kita sudah ditunjukkan ada 4 menu ya. Yang pertama ada menu petualangan, lalu yang kedua ada menu informasi, lalu ada menu indikator, dan juga ada menu perbekalan. Nah, jadi dalam Vita Plorer ini kita akan dikasih 4 pilihan ini ya, yang isinya yang petualangan ya nanti di akhir gitu ya. Lalu ada informasi, ini berisi penyusun Vita Plorer. Yang pertama ada saya sendiri, Dikri Muhammad Sofiullah, dan ini ada teman saya Syahrizal Kurniawan. Dan kami juga dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika, kelas Pendidikan Matematika A21. Yang pertama ada Ibu Dr. Iyus Sudihartini MPD dan juga ada Ibu Dewi Rahmatin MSI. Oke, di sini ada indikator. Nah, indikator pada Vita Plorer ini ada 3. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Oke, setelah kita tahu informasi dan indikator, kita lanjut ke perbekalan. Baik, sekarang kita akan masuk ke menu perbekalan. Silakan arahkan kursor ke arah perbekalan, lalu klik kiri. Di sini ruang perbekalan, tempat untuk menyiapkan semua hal yang berguna dalam petualangan. Klik arsip ini untuk mempelajari sejarah teorema Pitagoras. Klik arsip ini untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Klik arsip ini untuk mempelajari triple Pitagoras. Klik arsip ini untuk mempelajari penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Seperti yang sudah dijelaskan ya, di sini terdapat 4 arsip. Dan juga terdapat 1 tombol home, yaitu yang ini. Fungsinya adalah untuk kembali ke menu utama. Nah, baik. Pertama-tama kita langsung saja masuk ke arsip pertama, yaitu arsip sejarah teorema Pitagoras. Nah, di dalamnya terdapat materi dan juga 2 buah tombol, yaitu tombol back dan juga tombol next. Apabila kita mengklik tombol back di halaman pertama, maka kita akan keluar dari materi tersebut. Nah, sedangkan apabila kita klik tombol next, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, begitupun seterusnya. Namun, ketika kita menemukan pembelajaran interaktif seperti ini, kita diharuskan memilih jawaban yang benar dan tombol next tidak berlaku. Nah, silakan dipelajari selengkapnya.
Baik, setelah memahami dasar-dasar teorema Pitagoras dan juga sejarahnya, sekarang kita akan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras di arsip kedua. Nah, silakan diklik. Nah, sama seperti arsip sebelumnya, di sini juga terdapat materi dan juga 2 tombol. Nah, silakan next. Nah, di sini juga akan terdapat pembelajaran interaktif. Namun, konsepnya di sini adalah mengisi titik-titik yang kosong dengan persamaan yang tepat. Nah, silakan dipelajari. Nah, kemudian untuk arsip yang ketiga, di sini ada arsip triper Pitagoras. Nah, di dalamnya memuat pembelajaran interaktif. Nah, di sini kita sudah langsung ditanyakan mengenai 3 angka tersebut menjadi segitiga siku-siku atau tidak. Nah, di sini kita harus mengujinya terlebih dahulu, sehingga kita dapat menyimpulkan apa itu triple Pitagoras. Nah, silahkan dipelajari. Untuk arsip yang terakhir, yaitu penerapan teorema Pitagoras, tidak ada pembelajaran interaktif di dalamnya. Kita cukup memperhatikan agar bisa melakukan petualangan nanti. Nah, baik, silakan diperhatikan. Nah, apabila perbekalan dirasa sudah cukup, silakan klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Nah, selesai. Oke teman-teman, setelah tadi kita berbekal diri dengan mengenal rumus, sejarah, dan yang lainnya, sekarang kita akan bertualang. Kita langsung aja ya, klik menu petualangan. Selamat datang di petualangan Pitagoras. Gunakan panah untuk menggerakkan beru si beruang. Gunakan spasi untuk meloncati sungai. Arahkan beru ke level yang tersedia. Berpetualanglah dan dapatkan harta karun Pitagoras. Oke, tadi kita udah diinstruksikan ya, kita bisa menggunakan si beru untuk bisa pindah-pindah tempat dan juga bisa melompat. Nah, di sini kita akan menuju ke level soal nomor 1 dulu untuk memulai petualangan. Oke. Nah, di sini terdapat soal dan kita bisa jawab. Ketika kita menjawabnya dengan salah, nah maka akan berbunyi seperti tersebut. Nah, ketika kita bisa menjawab dengan benar, maka kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita arahkan ya si berunya untuk ke soal berikutnya. Nah, ini akan terus berulang hingga nanti kita berada di soal nomor 9. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di level 9. Level sebelum ke paling akhir ya. Oke, kita lihat itu untuk soalnya. Oke, kita bisa jawab. Dan ternyata benar. Oke. Nah, di sini setelah kita bisa menyelesaikan semua level 1 sampai 9, nah kita akan bisa menemukan harta karunnya. Namun ternyata di sini juga berupa pertanyaan. Nah, ketika kita bisa menjawabnya, maka kita akan mendapatkan harta karun yang kita cari-cari selama petualangan. Oke, terima kasih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.